Halo, gue Tuca, tukang cerita. Cerita lo, suara gue. Cerita ini gue dapat dari arsip lama. Kisah yang bikin orang diem karena sadar. Kadang, monster itu bukan orang yang kelihatan jahat, tapi orang yang kelihatannya paling santai. Namanya Rian. Lahir tahun 1978 di Jombang. Dia pendiam, sering menyendiri. Orang-orang lihat dia sebagai sosok yang halus. Waktu dewasa, Rian dikenal sebagai guru ngaji. Iya, guru ngaji beneran. Dia ngajar anak-anak ngafal huruf hijaiyah, ngajar doa, ngajar hal baik. Ironi paling besar dalam hidupnya. Aku tumbuh dengan perasaan yang dari kecil gak pernah bisa aku ceritain. Aku gay. Bukan karena gaya hidup, bukan ikut-ikutan, bukan juga pengaruh luar. Emang itu orientasiku. Tapi di lingkungan kecil kayak Jombang waktu itu, jadi gay sama aja kayak minta dihukum sosial. Aku diejek, aku dibully, dihakimi, dan ditolak. Dan luka paling dalam adalah aku gak punya siapapun buat cerita. Masuk usia 20-an sampai awal 30-an, aku mulai punya hubungan dengan laki-laki lain. Beberapa dekat, beberapa cuma sebentar. Tapi buat aku, kedekatan itu bukan hubungan biasa. Aku bergantung. Karena baru kali ini dalam hidup, aku ngerasa diterima apa adanya. Dan ketika hidupmu cuma punya satu tempat hangat, ketika itu hilang, kamu bisa ngerasa kayak dunia mati. Dan itu yang terjadi sama aku. Korban-korbanku umumnya adalah pria yang punya hubungan dekat dengan aku. Korban pertamaku adalah seseorang yang udah lama ada di hidupku. Teman, partner, tempat aku nyandarin diri. Hubungan kami naik turun, kadang mesra, kadang ribut. Sampai suatu hari, pertengkaran besar meledak. Soal perasaan, soal uang, soal kamu manfaatin aku, dan soal kamu bakal ninggalin aku. Dalam momen itu, sesuatu di kepalaku putus. Korban pertama meninggal setelah aku memukul kepala dan tubuhnya dengan linggis. Spontan, dalam amarah ekstrem, bukan direncanakan jauh-jauh hari. Setelah itu aku panik, takut dihina di kampung, takut keluargaku tahu orientasiku, takut dianggap makhluk aneh. Dan rasa takut itu bikin aku nyari cara buat nutupin semuanya. Aku gak langsung kubur satu mayat utuh. Korban aku potong-potong, tangan, kaki, badan, biar lebih ringan dibawa. Disusun ke dalam karung atau plastik tebal biar gak ada darah yang keluar. Kemudian saat malam hari aku bawa ke rumah orang tuaku, naik angkot, ojek, atau jalan kaki. Karung kelihatan biasa aja, orang kira sampah, barang pindahan, atau barang bekas. Di belakang rumah orang tuaku, bekas kolam ikan yang jarang dipakai dan tersembunyi. Aku gali lubang, masukin potongan mayat, tutup tanah. Aku tiba dengan genteng, kayu, dan rosokan lainnya. Proses ini aku lakukan bertahap. Satu korban satu-satu, sampai total 9 korban dikubur di halaman rumah orang tuaku. Yang lain dibuang di beberapa lokasi lain. Setiap kali korban baru, aku kembali ke kontrakan, ulangi proses pemotongan dan pengangkutan. Ini bertahun-tahun. Gila, tapi faktanya memang begitu. Korban terakhir adalah pria dewasa yang aku kenal. Setelah hilang, keluarganya lapor polisi. Polisi mulai nyari jejak, telepon, saksi, dan lokasi terakhir. Kemudian nama aku muncul. Aku dipanggil buat dimintain keterangan. Awalnya aku tenang, sopan, dan pelan. Tapi ketika polisi ke rumah orang tuaku, mereka menemukan lubang-lubang dan mayat. Setelah itu, semua rahasiaku bertahun-tahun terbuka. Aku akhirnya mengaku, semua korban, semua hubungan, semua alasan, termasuk orientasiku yang selama ini aku sembunyiin. Dengan pengakuan dan bukti lengkap, pengadilan menjatuhkan hukuman mati. Dan sampai sekarang aku masih di penjara menunggu eksekusi. Aku tetap sopan, lembut, dan terlihat seperti guru ngaji. Ironi hidup yang cuma bisa dipahami kalau kamu tahu luka apa yang aku bawa dari kecil. Ada orang yang dihancurin hidupnya bukan karena kejahatan, tapi karena gak pernah dikasih ruang buat jadi dirinya sendiri.
Dan kalau luka itu disimpan sendirian, bertahun-tahun, tanpa pelukan, tanpa tempat cerita, dia bisa meledak ke arah yang salah. Segitu dulu, cerita orang udah, sekarang giliran lo buat cerita. Kalau lo punya cerita juga, kirim ke gue biar suara lo, gue yang bawain.